Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Nasyidatul Handa dengan NIM 240600107 dari kelas A2 angkatan 2024. Hari ini dan di video kali ini kita akan membahas mengenai tunagrahita, yang dimana pembahasan kali ini sesuai dengan apa yang telah saya observasi lapangan ke SLB atau Sekolah Luar Biasa yang ada di Bandung Barat ini. Tunagrahita sendiri menurut American Association on Intellectual and Developmental Disabilities atau AAIDD, tunagrahita adalah kondisi yang ditandai oleh keterbatasan yang signifikan dalam fungsi intelektual dan perilaku yang adaptif, yang mencakup kemampuan konseptual, sosial, dan praktik, serta muncul sebelum usia 18 tahun. Hal ini berarti bahwa anak tunagrahita tidak hanya mengalami keterbatasan dalam kemampuan berpikir, tetapi juga memiliki kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan kehidupan sehari-hari. Sumantri menjelaskan bahwa tunagrahita merupakan keadaan keterlatar belakangan mental yang menyebabkan individu mengalami hambatan dalam belajar, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Oleh karena itu, anak tunagrahita membutuhkan layanan pendidikan yang khusus, yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan dari anak tersebut. Lalu, dari data Kementerian Kesehatan RI melalui studi internasional menunjukkan angka tunagrahita di Indonesia ini diperkirakan ada sekitar 38.545 anak usia 5-17 tahun di Indonesia yang mengalami gangguan intelektual atau ya ini tunagrahita ini, dan terdaftar di sekolah luar biasa atau special school atau SLB. Nah, ini berarti sekitar 3,3% dari populasi anak usia sekolah tertentu mengalami tunagrahita. Di SLB yang kami observasi juga terdapat anak-anak tunagrahita. Kebetulan di SLB ini terdapat 4 tingkatan, yaitu TK, teman kanak-kanak, sekolah dasar SD, SMP, dan SMA. Kebetulan kami mengobservasi di SD. Kami mengobservasi di kelas 3, kelas tunagrahita, yang dimana muridnya ada 6 orang. Namun saat kami observasi hanya ada 4 orang, yang 2 tidak masuk dikarenakan ada jadwal kontrol dengan dokter. Karena yang saya ketahui bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini rata-rata memiliki penyakit bawaan saat lahir. Jadi kami hanya dapat mengobservasi anak tunagrahita 4 orang ini. Jika dikaitkan dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi di awal, betul sekali bahwa anak-anak tunagrahita ini memang mengalami gangguan dalam intelektualnya. Jadi mereka sulit untuk belajar, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Mereka walaupun 4 orang dalam satu kelas, tapi mereka individual. Jadi hanya sendiri-sendiri duduk di mejanya. Nah, di dalam kelas ini terdapat 2 tingkatan anak tunagrahita, yaitu siswa yang memiliki intelektual yang ringan dan juga ada yang sedang. Nah, siswa yang memiliki intelektual yang ringan ini masih dapat diajari. Jadi dia diarahkan terlebih dahulu oleh gurunya, akan mengerjakan apa, akan seperti apa, lalu dia dapat mengerjakannya sendiri tanpa dibantu gurunya. Mungkin sesekali masih bisa bertanya, tapi dia dapat melakukannya sendiri. Nah, kalau yang sedang ini harus diberitahu berkali-kali dan dibantu oleh guru. Jadi harus satu-satu berhadapan. Begitu. Dengan keadaan yang ada, maka tentu saja anak-anak ini perlu waktu lebih lama untuk memahami instruksi guru dan sering melakukan pengulangan. Jadi guru harus mengulangi apa yang dia ucapkan, apa yang dia ajarkan kepada anak-anak tersebut sampai anak-anak dapat memahami atau mengikuti arahan guru tersebut. Jadi membutuhkan waktu yang agak lebih lama dan berulang agar kegiatan belajar dapat dilakukan. Selain itu juga anak lebih mudah diajari dengan media-media yang konkret dan dengan contoh yang langsung. Seperti pada saat saya observasi, kebetulan sedang belajar SBK. Mereka menempelkan kapas di gambar domba. Jadi gurunya memberi perintah bahwa
kapas tersebut harus ditempelkan ke gambar domba tersebut. Di saat observasi, kebetulan saat kami observasi itu sedang pelajaran seni budaya. Jadi anak-anak diminta menempelkan kapas di sebuah gambar yang mana pada saat itu gambarnya adalah gambar kambing atau domba. Jadi anak-anak diminta menempelkan kapas-kapas yang ada kepada gambar-gambar tersebut. Tentu saja dibantu oleh guru yang sedang mengajar. Kami juga sempat membantu anak-anak agar tidak terlalu sulit, karena sebenarnya anak-anaknya hanya melamun, diam, melihat-lihat sekitar. Ada juga anak yang hanya tertidur di mejanya karena katanya baru mengkonsumsi obat khususnya, dan juga pelajaran sebelumnya adalah pelajaran olahraga serta setelah istirahat dilakukan. Jadi sangat-sangat disayangkan anaknya lelah dan tertidur. Namun ada juga beberapa anak yang keluar dari mejanya, menjahili temannya, lalu menghampiri kami. Kebetulan ruangannya terpisah, jadi kami melihat dari pintu, tidak di dalam kelasnya banget. Jadi kami masih dapat memperhatikan anak-anak menghampiri kami, begitu, mencoba untuk kabur. Tapi gurunya dengan sangat sabar membujuk anaknya untuk kembali ke mejanya. Insya Allah. Sekarang kita membahas ke aspek sosialnya. Sebenarnya anak-anak mampu berinteraksi dengan temannya, namun lebih cenderung menunggu arahan. Seperti saat observasi, guru meminta anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Namun karena anaknya susah, jadi harus diberitahu berkali-kali. Lalu saat melewati temannya, dia jahil. Walaupun pembelajaran sulit dilakukan karena berbagai hambatan dan keterbatasan yang ada, namun dengan kesabaran dan pengulangan serta media-media atau modul-modul serta pendekatan yang ada, dan juga yang paling penting adalah kerjasama antara orang tua dan guru, anak dapat menerapkan pembelajarannya di kehidupan sehari-hari, karena anak-anak diajarkan dasar-dasar seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, lalu mencuci tangan ketika sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang tadi yang menempel-nempel itu. Diajarkan untuk menghormati teman, walaupun hanya dengan dilarang. Hal tersebut akan berguna, bisa diterapkan jika kerjasama yang baik antara guru dan orang tua serta muridnya yang paling utama diperhatikan. Karena guru sendiri seringkali bingung jika orang tua tidak dapat bekerja sama dengan guru, seperti saat menunggu pembelajaran dimulai, anak-anak diberikan handphone sehingga mereka malah cenderung terus-menerus melihat handphone, tidak bersosialisasi dengan teman-temannya atau berinteraksi setidaknya dengan orang tuanya sendiri, begitu. Karena banyak sekali waktu observasi dilakukan, orang tua menunggu di sekitar sekolahnya menunggu anak-anaknya, dan ada beberapa anak yang hanya terfokus pada handphonenya. Nah, dari refleksi yang saya ambil setelah melakukan observasi langsung juga menyatakan bahwa anak tunagrahita tidak dapat dipandang sebagai anak yang tidak mampu, melainkan sebagai individu yang memiliki cara belajar yang berbeda dan lebih khusus. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang ramah, fleksibel, nyaman, dan berfokus pada pengembangan potensi serta kemandirian anak. Maka pembelajaran dapat dilakukan dengan nyaman dan dapat meningkatkan kemampuan anak. Begitu. Melalui pemahaman yang tepat dan pendekatan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak tunagrahita dapat berkembang secara optimal dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, lebih mandiri lagi. Begitu. Dan perlu diingat lagi teman-teman, kita semua tidak ada yang berbeda. Kita semua sama, bahkan anak-anak dengan kebutuhan khusus pun memiliki hak belajar yang sama. Maka teman-teman semua jangan lupa untuk bersyukur dan selalu sabar. Kita harus bisa mencontoh dari guru-guru yang berhati mulia, apalagi guru-guru yang mengajar di SLB. Karena yang saya lihat juga banyak sekali guru-guru yang berkebutuhan khusus juga mengajari anak yang mungkin memiliki keterbatasan yang sama dengan beliau, begitu. Demikian pemaparan materi
dan hasil observasi yang telah saya lakukan di SLB di daerah Bandung Barat mengenai anak tunagrahita. Maaf apabila salah-salah kata atau salah-salah penyebutan, karena kita sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arinda, pamit undur diri.